Selamat datang di Widianjaya Channel. Setiap awal tahun hingga akhir bulan Maret adalah periode untuk pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang cara melaporkan SPT dengan e-filing. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan dokumen PPh, pajak penghasilan atau potongan pajak dan dokumen lain yang diperlukan. Misalnya seperti NPWP. Di sini saya menyiapkan lampiran yang berisi penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 sebagai pegawai negeri sipil. Langkah selanjutnya, kita membuka browser dan mengunjungi website djponline.pajak.go.id. Perlu diketahui, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Kita masuk atau login ke dashboard dengan NPWP dan password masing-masing. Untuk cara pelaporan SPT itu ada beberapa cara, yaitu menggunakan e-filing dan e-form. Di sini saya akan mencoba menggunakan e-filing karena saya akan melaporkan secara daring. Semoga di lain waktu saya dapat memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan e-form. Jangan lupa masukkan kode CAPTCHA lalu klik tombol login. Apabila lupa password, silahkan dapat gunakan fitur lupa password di bawah tombol login. Kita sudah berhasil masuk ke dashboard. Tampak di bawah ada gambar kartu NPWP. Di bagian tab ada informasi, ada profil, ada menu bayar, ada menu lapor, dan ada menu layanan. Selanjutnya di bagian tab kita pilih tab lapor. Kita lihat turun dulu untuk mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada di bawahnya. Antara e-form dan e-filing, kita tentu akan memilih e-filing. Klik tombol e-filing untuk pergi ke menu e-filing. Di bagian tab ada arsip SPT, ada buat SPT, ada draft SPT, ada bantuan. Nah, kita pilih buat SPT. Selanjutnya, kita tinggal menjawab pertanyaan dan mengisi jawaban sesuai tampilan di pengisian e-filing. Pertanyaan, apakah Anda seorang suami? Di sini saya jawab tidak karena pada tahun 2001 belum menikah. Pertanyaan, apakah penghasilan bruto selama setahun kurang dari 60? Saya pilih ya. Di bawah otomatis muncul tombol SPT 1770 SS. Jika butuh bantuan, bisa klik petunjuk pengisian di sebelah kiri. Kita lanjut isi. Untuk tahun pajak, saya pilih tahun 2021. Status SPT normal, pembatulan ke 0. Sesuai dengan prinsip self assessment, isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Tampak ada beberapa kolom isian pelaporan penghasilan dan pajak yang nantinya dapat kita isikan masing-masing. Di bawah ada juga pengisian daftar harta dan kewajiban. Kita coba klik petunjuk pengisian. Di sini akan tampil beberapa petunjuk pengisian yang urut dari bagian A, B, C, D, dan seterusnya. Anda bisa membaca petunjuk pengisian untuk membantu bagaimana cara mengisi e-filing. Oke, saya atur dulu tampilan dari aplikasi browser dan tampilan gambar dari lampiran PPh 21. Tujuannya nanti untuk memudahkan saya saat menyalin informasi-informasi penghasilan potongan harga ke formulir e-filing. Pastikan sudah membaca terlebih dahulu ya antara formulir di e-filing dengan lampiran PPh 21 sehingga tidak terlalu bingung bagaimana cara menyalin informasi yang tertera. Pertama, di sini saya mengisikan jumlah penghasilan bruto termasuk tunjangan-tunjangan ke penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri.
Lalu saya masukkan pengurangan terdiri dari biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran THT ke bagian pengurangan. Untuk penghasilan tidak kena pajak, di sini kita bisa memilih dari beberapa pilihan. Di sini saya memilih tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Setelah dipilih akan muncul otomatis angka penghasilan yang tidak kena pajak, penghasilan yang dikenai pajak, dan pajak penghasilan terutang. Di sini kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan terutang sejumlah yang muncul. Saya perhatikan pada lampiran PPh pasal 21 bahwasanya untuk penghasilan terutang sudah masuk perhitungan dan sudah dibayarkan oleh instansi saya. Oleh karena itu, saya dapat mengisikan poin nomor 6, pajak penghasilan yang sudah dipotong pihak lain sesuai dengan PPh pasal 21. Alhasil jumlah kurang bayar menjadi nihil. Klik berikutnya kita akan pindah ke poin B. Apabila Anda memiliki sumber penghasilan lain, maka dapat mengisikan jumlah penghasilan yang termasuk objek pajak, seperti hadiah undian, laba usaha, penjualan, deposito, bunga, hasil sewa, dan lain-lain. Untuk lebih paham, Anda bisa buka bagian petunjuk pengisian. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak seperti bantuan, hibah, warisan, asuransi, beasiswa, dan lain-lain. Apabila belum memiliki penghasilan lain, maka kita bisa mengisikan semuanya dengan 0. Lalu kita klik tombol berikutnya. Di poin C, Anda diminta memasukkan jumlah harta kekayaan yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Kita coba untuk melihat petunjuk pengisian. Poin nomor 11 diisi dengan jumlah harta yang dimiliki wajib pajak dan anggota keluarga. Contoh, rumah, kendaraan bermotor, tanah, deposito, tabungan, dan lain-lain. Klik tombol berikutnya dan kita akan menuju ke bagian terakhir, yaitu pernyataan. Klik setuju, lalu klik tombol selanjutnya. Tinggal sedikit langkah lagi untuk mengirim SPT. Sebelum mengirim, kita pastikan datanya sudah benar, lalu kita ambil kode verifikasi. Di sini ada dua pilihan, yang pertama melalui email, yang kedua melalui SMS. Saya pilih melalui email, lalu klik tombol OK. Selanjutnya kita cek di kotak masuk email masing-masing. Saya mencoba masuk untuk mengakses email yang terdaftar di djponline.pajak.go.id. Setelah masuk, kita buka email yang berisi kode verifikasi pengiriman SPT. Kita bisa copy dan paste kode verifikasi, lalu klik tombol kirim SPT. Muncul survei kepuasan. Di sini saya akan pilih puas karena salah satunya aksesnya mudah. Kita diarahkan ke tab arsip SPT. Di sini akan muncul beberapa arsip laporan SPT.
Arsip yang terbaru berada di paling atas. Di sini ada informasi jenis SPT, ada tahun atau masa pajak, ada pembetulan ada status, ada jumlah, ada sumber, dan ada aksi. Kita bisa memilih beberapa tombol aksi. Selanjutnya kita lihat bukti penerimaan elektronik atau BPE. Klik tombol ikon dokumen pada kolom aksi. Bukti penerimaan elektronik akan terlihat dan kita dapat simpan screenshotnya. Kita juga bisa melihat SPT yang sudah dilaporkan dengan klik ikon kaca pembesar. Kita bisa lihat perbagian, dan apabila ada kesalahan kita bisa melaporkan kembali melalui pembetulan. Selanjutnya saya cek ke email untuk melihat email terkait bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini ada bukti penerimaan elektronik. Kita bisa screenshot atau cetak bukti penerimaan elektronik. Selesai pelaporan, saya keluar dari situs DJP Online. Kurang lebih seperti itulah bagaimana cara melaporkan SPT pajak melalui e-filing. Langkah-langkahnya sangat mudah dan bahkan ada panduan pengisian yang cukup lengkap. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.